Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi merupakan suatu kegiatan strategis yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan lancar. Kemudian ada metode penilaian lokasi. Terdapat beberapa metode yang sering digunakan dalam pemilihan suatu lokasi perusahaan. Yang pertama ada pemeringkatan faktor. Pemeringkatan faktor adalah suatu pendekatan yang berguna mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif lokasi. Kemudian ada analisis nilai ideal. Metode ini serupa dengan metode faktor rating, bedanya hanya membuat pada faktor rating merupakan nilai ideal pada metode ini. Kemudian ada analisis ekonomi. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif secara bersama-sama untuk mendapatkan penilaian yang lebih lengkap. Kemudian ada analisis volume biaya. Metode ini menekankan kepada faktor biaya dalam memilih suatu lokasi, yaitu dengan membandingkan biaya total produksi dari berbagai alternatif lokasi. Kemudian ada pendekatan pusat gravitasi. Pemilihan lokasi berdasarkan pusat gravitasi seringkali digunakan untuk memilih sebuah lokasi yang dapat meminimalkan jarak atau biaya menuju fasilitas-fasilitas yang sudah ada. Kemudian ada metode transportasi. Metode transportasi merupakan salah satu metode dalam riset operasi yang dapat digunakan dalam memilih suatu lokasi perusahaan. Pada prinsipnya, metode ini mencari nilai optimal yang dapat diperoleh dengan memperhitungkan pemenuhan permintaan dan penawaran dengan biaya transportasi yang rendah. Metode transportasi terdapat dua langkah utama. Yang pertama ada pencarian solusi awal dan yang kedua ada pencarian solusi optimal. Dalam pencarian solusi awal, metode yang digunakan adalah Northwest Corner Rule, Least Cost, Russell Approximation. Dan untuk pencarian solusi optimal, ada metode yang digunakan yaitu metode Stepping Stone, metode Modified Distribution atau MODI, dan Vogel Approximation Method atau FAM. Di sini dalam dua langkah utama metode transportasi, kami hanya fokus pada pencarian solusi awal, khususnya metode yang digunakan adalah NWCR atau Northwest Corner Rule. Untuk lebih jelasnya mengenai NWCR akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode Northwest Corner Rule atau NWCR. Metode NWCR ini adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, akan tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWCR ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWCR ini sesuai dengan namanya, yaitu dimulai dari sisi kiri atas atau pojok kiri atas, kemudian bergerak ke kanan atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber atau supply dan permintaan tujuan atau demand. Aturan-aturan yang berlaku pada metode NWCR ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghabiskan persediaan di tiap baris sebelum bergerak menuju ke baris selanjutnya yang berada di bagian bawahnya. Kemudian yang kedua yaitu memenuhi syarat permintaan di tiap kolom sebelum bergerak menuju ke kolom selanjutnya yang berada di sebelah kanannya. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan cek agar semua persediaan dan permintaan sesuai jumlahnya. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh soal dan juga jawabannya. Soal: bantulah PT Sinar Jaya untuk mengalokasikan produk yang dihasilkan ke tiap daerah pemasaran sehingga dapat tercapai biaya transportasi yang minimum. Berikut adalah data biaya transportasi ke masing-masing daerah pemasaran. Nah, ini adalah tabelnya. Di sini ada pabrik, yaitu pabrik A, pabrik B, dan pabrik C. Kemudian ada kota, yaitu kota Jakarta, Surabaya, dan juga Bandung. Terus di sini ada kapasitas 450 unit, 750 unit, dan 300 unit. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu pabrik A hanya mampu mengirim maksimal 450 unit.
pabrik B hanya mampu maksimal mengirimkan 750 unit dan pabrik C hanya mampu mengirim maksimal 300 unit. Kemudian di bawah ini ada permintaan 500 unit, 450 unit, dan 550 unit. Maksudnya apa? Maksudnya itu Kota Jakarta meminta 500 unit, Surabaya meminta 450 unit, dan Bandung meminta 550 unit. Kapasitas dan permintaan ini jumlahnya sama, yaitu 1.500 unit. Terus angka-angka kecil di sini itu apa? Yang 50 dolar, $45, $45 dan juga $75 itu adalah biaya transportasi. Jadi di sini misalkan pabrik A mengirim ke Jakarta, itu biaya transportasinya $50. Pabrik A mengirim ke Surabaya, biaya transportasinya $45. Pabrik A mengirim ke Kota Bandung, biaya transportasinya itu $75. Dan begitu pun seterusnya. Kemudian perintahnya berdasarkan data di atas, bantulah PT Sinar Jaya untuk menghitung biaya transportasinya dengan menggunakan metode Northwest Corner Rule. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWCR ini dimulai dari sisi kiri atas atau pojok kiri atas. Jadi di sini kita akan mengisi kolom-kolom kosong ini dengan unit dimulai dari pojok kiri atas, dari sini. Pojok kiri atas dari 9 kolom ini yang ini kan, dari 9 kotak ini, yang ini. Jadi kita isi yang ini dulu. Kita di sini isi dengan unit yang terbesar. Di sini ada 500 unit dan juga 450 unit. Kalau di sini kita isi 500 unit, itu tidak bisa karena pabrik A hanya bisa mampu mengirim 450 unit. Jadi di sini kita isi 450. Karena pabrik A sudah mengirim 450, otomatis di sini pabrik A tidak akan bisa mengirim lagi ke Kota Surabaya dan juga Bandung. Jadi di sini kita strip aja. Kemudian sisa ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak. Pojok kiri atas dari 6 kotak ini yang mana? Yang ini kan? Berarti kita isi yang ini. Jakarta meminta 500 unit. Tadi kita sudah isi 450 unit. Berarti untuk 500 unit kurang 50 ya. Jadi di sini kita isi 50. Dan sekarang permintaan Kota Jakarta itu sudah terpenuhi. Berarti di sini kita strip aja. Sisa 4 kotak ini. Di sini kita isi dengan unit terbesar. Di sini ada 750 unit dan 450 unit. Kalau di sini kita isi 750 unit, itu tidak bisa karena Surabaya hanya meminta 450 unit kan. Berarti di sini kita isi 450 unit. Lalu di kapasitas yang B ini kita kurangi dengan 450 tambah 50, yaitu 500. Berarti 750 ini dikurangi 500. Sisanya yaitu 250. Karena permintaan Kota Surabaya sudah terpenuhi yaitu 450 unit, di sini kita strip aja. Kemudian sisa 2 kotak ini. Pojok kiri atas
yang paling pojok kiri atas dari kedua kotak ini yang ini kan. Berarti kita isi yang ini. Kita isikan di sini, kita isikan dengan unit terbesar. Kalau kita isi dengan 550 unit itu tidak bisa. Karena pabrik B kapasitasnya hanya tinggal 250 unit. Berarti kita isi di sini 250. Kemudian permintaannya ini dikurangi 250, yaitu 300. Kemudian di sini agar permintaan Kota Bandung ini terpenuhi, kita isi di sini 300. Dan kapasitas pabrik C juga 300, berarti sudah pas. Selanjutnya, berdasarkan data di atas, bantulah PT Sinar Jaya untuk menghitung biaya transportasinya. Baik, di sini kita akan menghitung biaya transportasinya ya. Biaya transportasi, yaitu 450 dikali $50 ditambah 50 dikali $80 ditambah 450 dikali $30 ditambah 250 dikali $80 ditambah 300 dikali $100 sama dengan 450 kali $50 $22.500. Kemudian ditambah 50 kali $80 $4.000 ditambah 450 kali $30 $13.500 ditambah 250 dikali $80 $20.000 ditambah $30.000. Nah, dengan kita tinggal jumlahkan ini. Jadi jumlahnya itu $90.000. Jadi biaya transportasi dari PT Sinar Jaya jika menggunakan metode NWCR adalah $90.000. Ini adalah biaya yang paling minimum, yaitu $90.000. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah kita mengetahui apa itu dengan perencanaan lokasi dan apa itu NWCR atau Northwest Corner Rule, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih perencanaan sebuah lokasi perusahaan berdasarkan pendekatan NWCR. Perencanaan sebuah lokasi perusahaan tentunya memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan tetapi dengan biaya yang terendah. Sehingga untuk itu sebuah perusahaan memerlukan berbagai metode yang harus digunakan, seperti salah satunya adalah metode transportasi. Pada prinsipnya, metode ini memiliki tujuan untuk mencari nilai optimal yang dapat diperoleh dengan memperhitungkan
pemenuhan permintaan dan penawaran dengan biaya transportasi yang rendah. Di dalam metode transportasi ini juga terdapat beberapa metode, yaitu salah satunya adalah metode Northwest Corner Rule atau NWCR. Menurut Miftahuddin, metode Northwest Corner Rule ini merupakan metode yang paling sederhana digunakan untuk mencari solusi awal yang pengalokasiannya dimulai dari pojok kiri atas tabel. Di dalam metode Northwest Corner Rule ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan pada implementasinya. Kelebihan dari metode ini yaitu metode yang paling mudah atau bisa dikatakan paling sederhana untuk digunakan. Tetapi metode Northwest Corner Rule ini juga memiliki kelemahan, yaitu metode ini tidak mengalokasikan produk sebanyak mungkin pada kotak sel yang memiliki biaya transportasi terkecil. Dengan kata lain, setiap alokasi produk tidak memperhatikan besarnya biaya per unit. Metode ini hanya mengalokasikan produk berdasarkan kriteria sudut kiri atas dan sudut kanan bawah yang merupakan sel basis. Sehingga menurut kami perencanaan lokasi perusahaan berdasarkan pendekatan metode Northwest Corner Rule ini dianggap kurang efisien untuk digunakan karena tidak memperhatikan biaya per unit dan merupakan metode yang terpanjang dalam mencari tabel optimum. Terima kasih.